Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya, Erwin Shah. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu menonton dan mensupport channel saya. Baiklah, kali ini saya akan berbicara atau membagikan informasi mengenai gejala-gejala penyakit jantung. Apa aja sih gejala-gejalanya penyakit jantung? Barangkali dari gejala-gejala tersebut kita mengalami salah satu gejalanya. Baik, silakan disimak informasi yang akan saya bagikan. Dilansir oleh kompas.com yang ditulis oleh Irawan Sabtoadi, ada 9 gejala penyakit jantung yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah timbulnya rasa nyeri di dada. Yang kedua, sering sesak napas. Yang ketiga, keanehan pada irama jantung. Keempat, sering pusing. Kelima, rasa capek yang berkepanjangan. Keenam, sering sakit perut, mual, dan muntah. Ketujuh, batuk-batuk. 8, suka pingsan. Dan 9, mendengkur kalau tidur. Baiklah, sebelum kita simak poin-poin tersebut, kita kenalin dulu informasi mengenai penyakit jantung. Menurut kompas.com yang dilansir oleh Irawan Sabtoadi, penyakit jantung dianggap sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Penyakit jantung koroner bisa menimbulkan serangan jantung yang mendadak yang berujung pada kematian. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah menuju jantung, sehingga suplai oksigen dan nutrisi di otot jantung dan jaringan di sekitar jantung berkurang. Tak seperti otot tubuh lainnya, otot jantung itu sayangnya tidak memiliki kemampuan bergenerasi. Jadi kalau sudah rusak, ya rusak. Dia nggak mampu untuk bisa sembuh kembali. Apabila terdapat sedikit saja kerusakan, maka akibatnya akan fatal bagi tubuh kita. Sekian lama serangan jantung sering terjadi, maka kian banyak kerusakan yang akan kita alami. Jadi guys, penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejala penyakit jantung. Dan bagi beberapa orang perlu diingat ciri-ciri penyakit jantung yang memiliki faktor resiko penyakit jantung. Yang pertama, orang-orang yang mengalami kegemukan atau obesitas. Yang kedua, memiliki riwayat diabetes. Ketiga, pengidap kolesterol tinggi. Hati-hati, jadi yang kolesterolnya tinggi sering-sering melakukan pengecekan. Yang keempat, orang-orang yang memiliki umur 60 tahun ke atas. Jadi orang-orang yang sudah tua harap sering-sering melakukan pengecekan. Baik, langsung saja kita masuk poin-poin yang pertama. Yang pertama adalah timbulnya rasa nyeri di dada. Saya jelaskan sedikit. Dilansir buku Berkat Herbal Penyakit Jantung Koroner Kandas 2014 oleh Risa Hermawati dan Haris Asri Chandradewi, rasa nyeri di dada adalah salah satu gejala penyakit jantung. Rasa nyeri di dada dapat muncul dan menjalar ke beberapa bagian tubuh seperti darah, leher. Maksudnya pada bagian tubuh seperti leher, bahu, dada, dan lengan. Intensitas timbulnya rasa nyeri cukup bervariasi
karena berhubungan dengan aktivitas atau emosi. Untuk rasa nyeri yang stabil biasanya berlangsung dengan durasi 30 menit hingga beberapa menit. Maksudnya 30 detik hingga beberapa menit. Rasa nyeri akibat penyakit jantung biasanya akan hilang apabila penderita beristirahat atau menenangkan diri dan juga mengkonsumsi obat-obatan. Untuk poin yang kedua, sesak napas. Rasa nyeri dan tidak nyaman di dada sebagai gejala penyakit jantung biasanya disertai dengan sesak napas. Sesak napas terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida karena masuknya cairan ke dalam rongga udara di paru-paru. Tapi hal tersebut tidak terlalu benar karena berdasarkan laporan 75% penyebab dari sesak napas berasal dari jantung. Ini berarti 25%-nya sesak napas yang disebabkan oleh gangguan paru-paru. Baik, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah keanehan pada irama denyut jantung. Jadi denyut jantung kita itu detaknya nggak normal guys. Jika irama denyut jantung tidak teratur dan aneh, perlu diwaspadai sebagai gejala penyakit jantung yang dapat berakibat fatal. Ketidakaturan denyut jantung pada penyakit jantung disebabkan oleh penebalan otot di katup jantung. Nah, jadi katup jantung kita itu tebal guys, sehingga katup jantung mengalami penyempitan dan berakibat pada kebocoran. Perlu diingat guys, otot jantung tidak memiliki regenerasi seperti organ-organ tubuh lainnya. Jadi kalau dia sudah rusak, ya rusak. Yang keempat, pusing atau sering mengalami pusing. Jangan salah, pusing rupanya bisa menjadi gejala penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Jadi hati-hati guys yang sering pusing. Rasa pusing pada penyakit jantung muncul sebagai akibat menurunnya kemampuan jantung untuk memompa darah, sehingga aliran darah dalam tubuh menjadi terganggu. Ingat guys, yang sering pusing. Yang kelima, rasa lelah yang berkepanjangan. Sering mengalami capek yang luar biasa yang berkepanjangan padahal tidak menghabiskan atau melakukan suatu pekerjaan yang berat menjadi salah satu gejala penyakit jantung. Gejala ini dapat muncul sebulan lebih awal dari serangan jantung dan biasanya disertai dengan nggak bisa tidur, susah bernapas, ataupun gangguan pencernaan. Gejala ini dapat muncul sebulan lebih awal, jadi hati-hati Ces. Peringatan pertamanya itu 1 bulan sebelum penyakit jantung datang. Lanjut, apabila segera disadari, jangka waktu 1 bulan dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya pencegahan sebelum serangan jantung benar-benar datang. Jadi kita masih bisa guys melakukan pencegahan sebelumnya. Sebulan peringatannya itu kita bisa melakukan pengecekan. Jadi kita bisa menghindari adanya penyakit jantung. Yang ketujuh, batuk-batuk. Salah guys. Yang keenam dulu, sakit perut, mual dan muntah. Kebanyakan penderita penyakit jantung mengalami sakit perut, mual, muntah, dan bahkan disertai dengan gangguan selera makan. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya pembengkakan di perut. Biasanya gejala sakit perut, mual, dan muntah disalahartikan sebagai masuk angin. Benar itu guys, saya pun seperti itu. Biasanya kalau masuk angin mirip nih kayak gini nih kejadiannya, sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan. Ya saya pun seperti itu guys. Kita mikirnya kan cuman mual biasa, tahu-taunya itu gejala. Jadi bagaimana? Sebaiknya kita melakukan pemeriksaan. Oke guys, lanjut ke 7, batuk-batuk. Ini nih kita simak dulu guys.
Dilansir dari buku Tanaman Obat untuk Penyakit Jantung, Darah Tinggi dan Kolesterol tahun 2002 oleh Dr. Randes Sujaswati Wiryo Widogjo dan M. Sitanggang. Batuk-batuk juga menjadi gejala penyakit jantung. Batuk pada dasarnya adalah tindakan refleksi naluriah dan mekanisme kerja tubuh untuk mengusir benda asing yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Bahkan, produksi lendir ketika batuk merupakan sebuah mekanisme perlindungan yang digunakan untuk tujuan yang sama. Namun batuk yang keras dan terus-menerus bisa disebabkan karena penyakit tertentu dan tidak boleh dianggap remeh. Oke guys, jadi saran bagi saya yang batuk-batuk berkepanjangan wah, itu perlu diambil tindakan guys, ya kan? Saran saya, kita lakukan pengecekan. Apalagi di zaman sekarang, zamannya penyakit COVID guys. Lanjut ke 8, orang yang suka pingsan. Penderita ini bisa sampai kehilangan kesadaran. Wah, namanya pingsan ya pasti kehilangan kesadaran kan guys. Ditinjau dari etimolog, penyakit ini bisa disebabkan oleh gangguan detak jantung, gangguan dinding jantung, dan tekanan darah tinggi, sehingga detak jantung menjadi tidak berirama atau beraturan. Dan yang ke-9, kalau tidur sering mendengkur. Wah, ini saya punya kawan guys, banyak sekali nih guys. Kalau tidur jangankan mendengkur, orang di sebelahnya pun ikut mendengkur. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Dilansir oleh buku Fakta 101 Mitos Kejahatan. Wah, salut guys. Dilansir buku Fakta 101 Mitos Kesehatan 2014 oleh NutriFood. Wah, judulnya aja keren guys. 101 Mitos Kesehatan. Research Center, mendengkur saat tidur bisa terjadi. Prediksi terjadinya serangan jantung. Wah, itu diprediksi orang yang mendengkur kalau tidur itu akibatnya bisa jadi ciri-ciri penyakit jantung. Maka dari itu, apabila pasangan Anda atau anggota keluarga Anda sering mendengkur saat tidur, Anda lebih baik mengawasinya dulu daripada langsung dibangunkan dan menyuruhnya pindah tempat tidur. Wah, ini saran Ces. Kalau ada keluarga yang sering tidur mendengkur, dengarkan baik-baik. Lanjut, dengkuran yang melibatkan terputusnya napas saat tidur atau kondisi yang dinamakan, wah bahasanya susah sekali nih guys, obstructive sleep apnea atau OSA. Pasalnya dapat berakibat buruk bagi tubuh. Sleep apnea dapat membuat seseorang terkena penyakit jantung dan stroke dalam waktu yang lama. Wah, ini orang yang mendengkur saat tidur itu kalau berkepanjangan bawaannya nanti kalau nggak jantung ya stroke. Oke guys, jadi kalau tidur mendengkur atau siapapun yang mendengar, tolong diarahkan untuk pemeriksaan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang terkena sleep apnea memiliki kenaikan risiko terkena serangan jantung yang lebih tinggi 40% dibanding dengan orang yang tidurnya nyenyak atau tanpa mendengkur. Faktor risiko sleep apnea, salah satu faktor risiko sleep apnea adalah berat badan. Nah, berat badan ini guys. Dan orang-orang yang kegemukan sering mengalami sleep apnea. Nah, sesuai yang tadi itu faktornya, kelebihan berat badan atau obesitas. Oke guys, itu saja yang bisa saya bagikan informasinya. Mohon dukungan dan supportnya
di channel saya. Berikutnya saya akan membagikan tips-tips atau kesehatan-kesehatan yang berhubungan tentang kita. Simak selalu video saya. Salam dari saya, Erwin Shah. Bye guys.